Alhamdulillah, kali ini kita akan coba share tentang contoh soal persamaan umum daya dukung dari Meyerhof ini ya. Baik, ini ada sebuah kasus pondasi di mana lebarnya adalah 0,9 meter. Jadi pondasinya adalah pondasi persegi ya, persegi atau bujur sangkar. Artinya lebar dan panjangnya ke sana itu sama dengan 0,9, jadi persegi kan gitu. Kemudian nilai data tanyaannya kohesinya 0,8 per meter kuadrat, sudut gesernya 25 derajat, dan gamanya 1,4 ton per meter kubik. Nah, selanjutnya diminta untuk menghitung daya dukung ultimate dari teori Meyerhof. Nah, ini sudah sama-sama kita ketahui rumus umumnya adalah seperti ini kan. Nah, sekarang kita cari dulu nilai Q-nya nih. Nah, Q-nya ini hati-hati karena Q ini tergantung kepada letak muka air tanah. Jadi untuk kondisi tanpa muka air tanah, ini Q itu bisa langsung dihitung gamma dikali dF. Di berat volume dikali kedalamannya. Tetapi kalau ada permukaan air tanah, katakanlah di tengah pondasi atau di pas di bawah pondasi atau sedikit di bawah pondasi, itu rumus ini nggak bisa lagi dipakai ya. Jadi kembali lagi ke video yang lalu. Coba lihat pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung pondasi di video yang lalu. Nah, jadi Q-nya ini nggak sembarang gamma kali dF, itu harus sangat diperhatikan. Selanjutnya dari sudut geser dalam yang diperoleh, ya itu kita lihat nilainya NC, NQ, dan N gamma ini, faktor daya dukung, lihat di tabel. Tabel ini juga jangan salah ambil ya. Tabelnya juga diambil dari kajian tentang persamaan umum daya dukung dari Meyerhof. Nah, jadi kalau tabelnya ini adalah tabel basic sebenarnya yang kembangkan ya. Nah, cara melihatnya adalah dari sudut geser 25 derajat ini, sudut geser dalamnya, itu kita tentukan NC, NQ, dan N gamanya. Masing-masing adalah ini ya, 20,72, 10,66, dan 10,88. Nah, sebenarnya sudut geser dalam ini sampai 50 ya, tapi ini dalam kasus ini karena kita perlu di 25 ya, kita ambil dipotong tabelnya sampai sudut geser dalam ke 25. Setelah ini kita peroleh, baru bisa kita hitung faktor bentuk. Faktor bentuk rumusnya FC. Faktor bentuk itu ada FCS, ada FQS, dan ada F gamma S. Nah, FCS sendiri 1 tambah B per L kali NQ per NC. B-nya tadi kan ini lebar pondasi. L-nya ini kan sama tadi dengan B ya. B kali B, berarti L-nya sama dengan B, digantilah nilainya sama. 0,9. Nah, begitu juga FQS dan F gamma S ini B dan per L-nya ini sama. Nah, tinggal kita masukkan, ini sudut geser dalamnya tadi 25 derajat, hitung dapat. Ini 1,51, 1,47, dan 0,6. Setelah itu baru kita hitung faktor kedalaman. Untuk menghitung faktor kedalaman itu cek dulu dia, apakah dF per B-nya ini lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1. Ini kalau kita lihat dF per B 0,7 per 0,9, itu nilainya adalah lebih kecil dari 1 ya. Kenapa? Karena pembaginya akan lebih besar. Kalau 0,7 per 0,7, 1. Kalau 0,7 per 0,9 kan lebih kecil dari 1. Tak usah kita buat hasilnya, tahu itu lebih kecil dari 1. Nah, berarti kondisinya adalah dF per B-nya adalah lebih kecil dari 1. Maka diambil rumusnya yang kondisi pertama, kondisi A. Nah, jadi ini juga jangan sembarang masuk rumus ya. Kita ambil kondisi A. Itu juga lihat di video yang lalu untuk lebih jelasnya. Kalau dF lebih besar dari 1 gimana, lebih kecil dari 1 di sana. Nah, ini yang kita ambil rumusnya dF lebih kecil dari 1 adalah sebagai berikut. Jadi ada FCD, FQD, dan F gamma D. FCD 1 tambah 0,4 dF per B. Nah, ini bisa langsung kita masukkan nilainya. Dapat 1,31. FQD juga seperti itu. Langsung aja masukkan nilai sudut geser dalamnya. Ya, diperoleh 1,24. Kemudian F gamma D-nya memang sudah 1 kan gitu. Selanjutnya baru kita cari faktor kemiringan beban. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kan tidak ada bekerja beban miring ya. Kalau tidak ada bekerja beban miring berarti kan sudut betanya itu kan sama dengan 0 ya. Jadi dari rumus FCI sama dengan FQI kali 1 kurang beta derajat per 90 kuadrat. Jadi beta ini adalah sudut yang dibentuk oleh bidang vertikal ini dengan gaya resultan gaya miring ya. Ini karena nggak ada gaya miring, berarti betanya ini kan 0. Jadi kalau kita masukkan 1 kurang 0 kuadrat, berarti kan sama dengan 1 ya. F gamma I juga seperti itu, hasilnya sama dengan 1. Setelah diperoleh ini, baru kita hitung daya dukung ultimate, dimasukkan ke rumus ini tadi. Nah, C-nya 0,8, dan ini kita masukkan. Kemudian NC-nya 20,72,
1,51 itu adalah FCS ini ya. Kemudian FCD. FCD adalah ini 1,31. Kemudian FCI. FCI-nya tadi adalah 1 ini. Tambah Q. Q-nya tadi adalah 0,98 ini ya. Kemudian NQ 10,66. Kemudian FQS. Mana FQS tadi? Ini 1,47. Kemudian masukkan lagi FQE 1,24. Mana FQE? FQI tadi 1 ya, bukan 1,24. Nah, FQI adalah 1, kemudian tambah setengah kali gamma. Gamma 1,4 kali B. B-nya tadi lebar pondasi 0,7 kali N gamma 10,88 tambah F gamma S 0,6 ini. Kemudian dikali dengan F gamma D dan F gamma I-nya tadi kan sama dengan 1 ya. F gamma D dan F gamma I ini sama dengan 1. Jadi hasilnya diperoleh adalah QU sama dengan 55,994 ton per meter kuadrat. Nah, jadi demikian ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami tentang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.